Ya halo guys, di sini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan OBS agar bisa melakukan streaming ataupun recording video. Oke, tidak panjang lebar, di sini gue akan lanjutkan tutorialnya. Oke, dalam dasar sebuah video terdapat sebuah tampilan suara, lalu ada juga output suara, lalu ada penangkap layar dan juga ada output layar. Nah, di sini gue akan menjelaskan apa yang dimaksud dari yang gue sampaikan tadi. Di sini gue akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bagaimana caranya gue bisa menampilkan webcam yang gue miliki. Di sini yaitu langkah awalnya. Di sini gue sebelumnya akan melakukan remove terlebih dahulu ya. Oke, di sini remove. Oke, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus menekan tombol plus di bawah sini. Lalu kalian cari video capture device. Oke. Lalu di sini kalian pilih device kamera yang kalian gunakan sebagai penangkap kamera di komputer kalian. Di sini gua pakai USB kamera. Di sini nampak bahwa kameranya itu full kan, full layar ya. Tidak menampilkan display capture-nya. Di sini gua akan coba untuk mengecilkan dari si video capture dengan cara menarik ujung kanan bawah ataupun ujung dari webcam yang kalian gunakan sekarang. Tarik sampai sekecil yang kalian inginkan, sebesar yang kalian inginkan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat webcam yang terlihat mirroring ya, atau ada efek cermin di balik sini. Lalu hal tersebut bisa kita pecahkan solusinya dengan cara tarik ujung kanan untuk menemui ujung kiri. Nah, oke, sesimpel itu. Setelah itu caranya memotong webcam ini, kalian bisa menekan tombol Alt, lalu tarik drag ujung yang kalian ingin resize atau rescale. Nah, seperti itu. Oke, di sini gua akan letakkan ini di kiri. Nah, di sini sudah nampak terdapat webcam yang bisa kalian lihat. Di sini terdapat webcam ya. Lalu masalah webcam sudah selesai. Di sini gua akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan audio input dan juga audio output. Audio input berfungsi sebagai menangkap suara yang kita sampaikan dari mic, lalu audio output yaitu mengeluarkan video yang ditangkap dari mic ini. Jadi secara simpelnya audio input itu yaitu ada mic, lalu audio output yaitu speaker. Gimana sih caranya bang, bro? Caranya ya seperti biasa. Tekan tombol plus, kalian cari audio input capture. Dikarenakan gue sudah ada, kalian bisa oke. Lalu masuk ke setting audio input capture. Di sini kalian bisa pilih device mic yang kalian gunakan. Apabila kalian pengguna OBS baru, nantinya default dari setting device-nya itu ya default. Nah, dengan settingan default ini, maka OBS tidak bisa memfokuskan device mana yang akan digunakan di alat perekaman saat penggunaan OBS. Maka dari itu kalian harus fokus dalam menentukan device ini. Gua pilih mikrofon Trinidad MCN, lalu oke. Lalu hal yang sama juga dilakukan untuk penggunaan audio output capture. Tekan tambah, lalu tekan audio output capture. Lalu masuk ke audio output capture. Seperti biasa, tekan atau pilih device yang kalian gunakan sebagai speaker. Oke. Apabila kalian tidak memilih ini, maka hasil streaming dan juga hasil recording kalian tidak muncul suara dari suara game dan juga suara kalian. Alright. Sesudah itu, nah biasanya untuk user OBS awal itu terdapat di sini memiliki bar 2.
maksud gue itu di sini ada audio input capture, lalu ada audio input capture lagi, atau ada dua fungsional yang memiliki ada dua hal yang memiliki satu fungsional yang sama, yang menyebabkan itu nantinya akan menyebabkan gema atau double layer, kurang lebih seperti itu. Jadi solusinya agar tidak ada bergema ataupun tidak ada perlapis-lapisan suara, kalian matikan salah satu dari satu hal yang fungsionalitasnya sama, kurang lebih seperti itu. Secara dasar ini OBS sudah bisa dipakai, tapi di sini gue akan menjelaskan lagi soal bagaimana caranya apabila ini lebih ke settingan apabila kalian ingin melakukan streaming, misalkan akan menambahkan Saweria dan lain-lainnya ya. Di sini gue akan menambahkan Saweria agar muncul notifikasi, lalu leaderboard, milestone dan lain-lainnya. Oke, di sini tahap awalnya itu kalian masuk ke menu Saweria. Masuk ke halaman Saweria. Itu masuk ke saweria.co. Oke. Masuk ke saweria.co. Akan tetapi kalian harus daftar terlebih dahulu ya. Kalian harus daftar terlebih dahulu. Setelah daftar nanti kalian akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Setelah itu kalian bisa masuk ke menu overlay. Seperti ini, overlay. Nah, dari menu-menu yang ada, dari alert, media share, subaton dan lain-lain, ini gua akan hanya mencoba beberapa fungsionalitas saja yang nantinya akan ditampilkan di OBS. Oke. Ini hal-hal yang pentingnya itu adalah alert. Alert itu merupakan notifikasi apabila terdapat orang yang melakukan transaksi Saweria kepada link yang kalian cantumkan. Oke. Untuk settingan-settingan ini gue tidak akan bahas lebih lanjut, tapi apabila kalian membutuhkan boleh komen di kolom komentar di bawah. Di sini setelah kalian setting-setting, kalian bisa copy link yang sudah tertera di bawah. Tapi jangan lupa apabila sudah setting ini simpan tampilan ya. Lalu sudah di copy, kalian kembali ke OBS. Lalu masuk ke tanda add source. Lalu masuk ke browser. Lalu kalian rename agar tidak pusing, misalkan alert Saweria. Nah, di sini kuncinya yaitu kalian mengganti URL dari URL yang sudah kalian copy sebelumnya. Oke. Nah, ini nampaknya sudah bisa kalian gunakan alertnya, akan tapi belum muncul dikarenakan tidak ada notifikasi yang masuk. Caranya, kalian bisa mencoba notifikasi tersebut dengan cara munculkan notifikasi. Nah, Somegui baru saja memberikan 69.420. ini tandanya kalian Testing berhasil 1, untuk 2, 3. menampilkan dari Sawerianya. Oh iya, sorry, gue juga ketinggalan soal urutan. Ini kalian itu harus berurutan ya guys. Pokoknya kamera harus berada di paling atas di antara display-display yang lain. Dikarenakan apabila display di atas, maka video capture kalian akan terhalangi. Seperti ini. Jadi solusinya kalian harus menaikkan video capture device di atas. Jadi setiap urutannya itu harus kalian perhatikan ya. Oke, alert Saweria sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya, untuk hal-hal yang lainnya yang terdapat di Saweria bisa kalian lakukan dengan hal yang sama. Misalkan gua pakai leaderboard ya. Di sini kalian setting seperti biasa, lalu copy link, lalu masuk ke tambah, browser, lb, masukin URL-nya, paste. Oke. Beres. Udah, seperti itu ya. Ini kalian bebas mesin dari mana. Ini bisa kecilin di sini gini. Nah, seperti itu. Itu dasarnya kayak gitu ya. Kalian bisa ulik sendiri, oke? Menangkap
untuk menangkap video game yang nantinya akan kalian tampilkan di OBS, kalian bisa menekan tombol add lalu masuk ke game capture. Oke. Lalu di sini kalian bisa memilih bisa capture any full screen application atau capture specific window. Di sini apabila kalian memilih capture any full screen application, itu menjelaskan bahwa nanti itu OBS akan menangkap apapun aplikasi yang kalian share secara full screen, aplikasi yang kalian lihat secara full screen. Nah, ini menjelaskan mode tersebut. Nah, apabila untuk capture specific window, ini akan OBS ini nantinya akan menangkap aplikasi yang secara spesifik atau jendela yang kalian gunakan secara spesifik. Seperti contoh, kalian bisa pilih capture specific window, lalu kalian bisa memilih game apa yang nantinya akan kalian capture. Nah, ini untuk secara dasar kalian sudah bisa melakukan recording secara tampilan. Akan tetapi dalam setting, di sini kita akan bahas lebih lanjut. Di sini di dalam setting terdapat beberapa pilihan yang akan nantinya gua bahas secara lebih lanjut. Di sini general gua tidak akan terlalu membahas soal ini dikarenakan ini hanya pengaturan umum dan tidak ada hubungannya. Ada hubungannya akan tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam hasil dari recording atau streaming yang kalian gunakan nantinya di OBS. Ini hanya bahasa, tema, dan lain-lain. Untuk streaming, ini merupakan link antara OBS dan juga broadcast yang akan kalian gunakan, platform broadcast yang akan kalian gunakan. Jadi ini OBS ini akan dikirim sinyal kemana nih hasil streamingnya. Nah, seperti itu simpelnya ya. Nah, di sini gua menggunakan YouTube. Maka dari itu sudah connected account dengan Naufal Nur. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang kebingungan dengan, "Bang, gimana cara dapat stream key YouTube ataupun TikTok ataupun Nimo dan lain-lain?" Kalian bisa cek di Google, atau apabila kalau misalkan kalian membutuhkan tutorial lebih lanjut soal stream key, boleh komen di kolom komentar. Di sini pembahasan soal stream selesai, ya. Di sini soal output. Output di sini terdapat beberapa pilihan lagi, ada streaming, recording, audio, replay, buffer. Nah, di sini itu streaming. Streaming itu nantinya apabila kalian berfokus soal streaming, kalian bisa atur di bagian streaming. Di sini terdapat encoder. Encoder itu merupakan bagian dari komputer kalian yang akan melakukan proses video atau proses pengolahan gambar yang akan nanti ditampilkan di hasil streaming ataupun hasil recording yang sudah sebelumnya diolah oleh prosesor yang dimiliki komputer kalian. Nah, encoder ini tergantung. Terdapat beberapa pilihan kalian bisa gunakan encodernya. Encoder ini bisa kalian gunakan sebagai prosesor dari prosesor yang kalian gunakan atau prosesor yang dimiliki oleh VGA. Jadi di sini terdapat encoder pilihannya, yaitu ada Intel dan juga ada Nvidia Enfeng. Gua lupa, bukan prosesor Intel, tapi pokoknya ada di sini encoder apa gitu. Intinya ada encoder dari prosesor dan juga ada encoder dari prosesor si VGA. Yang gua pakai dan yang biasanya orang pakai yaitu encoder Nvidia Enfeng, agar si proses pengolahan videonya itu berfokus dilakukan oleh si VGA, dan juga pengolahan prosesor lebih berfokus kepada pengolahan game yang dijalankan oleh si komputer. Jadi biar prosesor aja yang kerja soal game, lalu processing encoder dilakukan oleh si VGA. Itu bagi-bagi kerja lah ya istilahnya. Tapi di sini ada pengkondisian lain apabila si encoder yang kalian miliki, apabila kalian tidak menggunakan VGA eksternal,
hanya menggunakan VGA internal atau hanya menggunakan prosesor saja, di sini kalian bisa memilih encoder yang ada. Maksudnya hanya menggunakan encoder yang ditampilkan saja. Apa sih hasilnya yang akan muncul nanti apabila pakai encoder dari prosesor? Ya, yang akan muncul yang pastinya yaitu hasil hasil dari prosesornya, hasil dari processing pengolahan video bagus atau enggak, nge-lag atau enggaknya berdasarkan dari encoder. Nah, di sini dari scroll output yaitu dari tampilannya, lalu ada rate control CBR. Di sini ada CBR, CKP, VBR, lossless. Di sini kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian better. Ada banyak yang menjelaskan, beberapa YouTuber, mana yang better di antara CBR, CKP sama VBR ini, tapi gue lebih prefer menggunakan CBR. Oke. Di sini CBR pun bisa mempengaruhi ke dalam beratnya pengolahan yang dilakukan oleh OBS. Jadi kalau misalkan PC kalian tidak terlalu berat, tidak terlalu tidak terlalu tinggi sehingga kesulitan untuk melakukan pemrosesan video yang dilakukan oleh OBS, kalian bisa ubah dari rate controlnya ke lossless atau VBR atau CKP, pokoknya yang lain lah. Atau kalian coba trial by error aja. Di sini bitrate, gue akan menjelaskan soal bitrate. Nah, di sini gue akan menjelaskan soal bitrate. Ini rekomendasi bitrate video YouTube. Tapi ini video bitrate ini bisa berguna bagi beberapa platform streaming lain-lainnya. Soalnya sama sih pada umumnya. Nah, di sini bisa kita lihat 1000 kbps itu menghasilkan resolusi 360p dengan bitrate 24 sampai 30 fps. Apabila ingin 48 sampai 60 fps, kalian membutuhkan 1500 kbps. Ya, kalian hanya berfokuskan kepada si tabel ini. Bisa kalian cari di internet banyak. Oke. Nah, jadi secara simpelnya bitrate itu menghasilkan bitrate, semakin besar bitrate maka semakin besar juga pengolahan data yang dilakukan oleh komputer dan juga yang dilakukan oleh internet. Maka video yang bagus membutuhkan pemrosesan data yang bagus dan juga internet yang bagus. That's it. Streaming, kalau streaming ya, semakin tinggi kbps-nya, semakin tinggi bitrate-nya, semakin tinggi juga pengolahan videonya, hasil videonya. Ya. 6000 kbps itu setara dengan 6 mbps. Nah, gimana sih bro caranya kita nentuin bitrate? Caranya yaitu kalian harus mengecek internet yang kalian pakai dengan cara di speed test. Di sini kalian masuk aja ke speedtest.net, lalu kalian coba cek ping dan kalian cari tahu seberapa besar internet kalian. Tapi kalian lebih fokus ke bagian upload atau unggah. Karena streaming itu yang dipakai internet unggah. Karena kita kan mengupload hasil streaming, bukan mendownload hasil streaming. Jadi kita pakai internet unggah, yaitu 10 mbps. Kita ambil berat 10 mbps. Makanya gua ambil 6 mbps karena gua bagi-bagi internetnya. 6 mbps buat streaming, sisanya lagi buat main game online gitu. Main game supaya tidak nge-lag buat streamingnya juga dan juga tidak nge-lag untuk main gamenya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang, kalau misalkan internetnya 5 mbps, kira-kira berapa ya bitrate-nya? Nah, saran dari gua, antara kalian bagi 2 si bitrate-nya. Kalau misalkan emang 5000 kbps, kalian pilih 2500 kbps. Akan tetapi hasil yang ditampilkannya tidak terlalu bagus. Bisa kalian lihat, berpacu lagi kepada tabel. 2500 mbps berarti dapat berapa nih? Nah, paling ini 480p dengan fps 30. Ya. Kayak gitu.
Jadi, bang, terus apa solusinya kalau misalkan internet cuma 5 Mbps? Ya solusinya upgrade lah internetnya atau ganti provider. Di sini masuk ke preset, ke mode preset. Di sini soal preset dan juga profile, ini menghasilkan dari hasil video. Simpelnya, apabila kalian ambil max quality, berarti hasil dari streamingnya max quality. Lalu profile high berarti hasilnya juga high. Di sini seperti yang gue sampaikan tadi di bitrate, apabila terdapat hasil yang bagus, terdapat juga proses pengolahan data dan juga video yang berat. Jadi di antara preset dan juga profile ini kalian harus tentukan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan kalian, dan juga sesuai dengan spesifikasi komputer yang kalian pakai. Alright, di sini gua look ahead centang, psycho visual tuning centang, GPU 0, max B frame 2. Dan untuk recording di sini tidak ada hal yang beda. Maksudnya tidak ada hal spesifikasi yang lebih inti lagi. Ini gue masih pakai encoder yang sama, rescale output yang sama, lalu rate control sama, bitrate. Nah, di bitrate untuk video, dikarenakan video ini kan tidak perlu menggunakan internet untuk recording, maka dari itu bitrate ini kalian bisa maksimal 10.000 juga nggak, it's okay, but tetap aja untuk pemrosesan dari OBS-nya lumayan berat. Bitrate tinggi, OBS-nya makin tinggi lagi kerjanya. Oke. Nah, untuk recording itu beres. Audio replay buffer nggak usah kalian perhatikan, nggak apa-apa. It's okay. Audio juga it's okay, nggak masalah. Video ini di base canvas itu kalian bisa fokus. Canvas itu yaitu monitor yang kalian pakai. Base canvas resolution itu monitor yang kalian pakai. Ini gue pakai monitor 1920 1080. Maka dari itu di sini kanvasnya 1920 1080. Lalu outputnya juga gue pakai 1920 1080. Output ini yaitu yang nantinya akan hasil dari streaming yang kalian pakai atau hasil dari streaming yang kalian olah. Jadi nanti hasil dari streaming yang kalian lakukan prosesnya nanti akan menampilkan 1920 kali 1080 kayak gitu. Jadi nanti hasil dari streaming kalian yaitu Full HD 1920 1080. Balik lagi, hasil dari output scale ini dan juga ini berasal dari hasil pemrosesan data berdasarkan spesifikasi komputer kalian. Jadi kalian harus mengatur ini sesuai dengan spesifikasi komputer kalian, oke? Gue pakai di sini 1920 kali 1080. Nah, kalau misalkan kalian ubah nih jadi 1280 kali 720. Nah, nanti jadi di YouTube ataupun di Nimo ataupun di lain-lainnya akan muncul 720p tok. Nggak bisa sampai 1080 dikarenakan ya di sini output scale resolutionnya mentoknya sampai situ. Kayak gitu, guys. Untuk downscale filter di sini sebenarnya ada beberapa, tapi gua nggak bisa tunjukin. Ada bilinear dan lain-lain, tapi gue lebih prefer ke bilinear. Tapi kalian bisa cek aja di internet mana yang better. Dan balik lagi ya, di setiap option di sini akan mempengaruhi proses dari tingkat kesulitan kerja yang dilakukan oleh komputer kalian. Oke, enough, nice. Oke, di sini ada FPS. Nah, FPS ini semakin tinggi FPS-nya, maka semakin smooth video yang akan kalian tampilkan. Nah, ini mentoknya 60. Dan semakin smooth video yang kalian tampilkan, pasti balik lagi ke situ. Balik lagi, komputer kalian akan berat juga melakukan pemrosesan video datanya. Oke, simple itu sebenarnya. Ya. Sudah sampai situ? Sudah sih sebenarnya. Udah, kalian apply, lalu oke. Ya, sekian dari tutorial OBS yang bisa gue sampaikan. Sorry kalau misalkan kepanjangan atau berbelit-belit. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah kalau misalkan untuk minta video tutorial lain ataupun ada
hal yang ingin didiskusikan boleh. See you in the next video, bye bye.